Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Setiawati, NPM 122020271. Di sini saya akan menjelaskan tentang data clustering dan cara penggunaannya menggunakan RapidMiner. Oke, mungkin ada sebagian yang belum tahu apa sih clustering itu. Nah, clustering K-means adalah algoritma untuk membagi pengamatan menjadi kelompok sedemikian, hingga tiap pengamatan termasuk ke dalam kelompok dengan rata-rata terdekat. Caranya adalah dengan melihat jumlah grup yang diwakili variabel K untuk bisa mengelompokkan data. Algoritma ini bekerja secara berulang atau iteratif dari setiap titik data ke grup kelompok yang telah dibuat. Umumnya, data akan dikelompokkan menurut kesamaan fitur. Semakin mirip fitur yang dimiliki suatu data, maka makin besar peluangnya untuk berada dalam satu kelompok. Selanjutnya, ini adalah data yang akan saya uji menggunakan RapidMiner. Ada 15 mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah. Kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok mahasiswa yang pintar dan kelompok mahasiswa yang di bawah rata-rata. Mari kita simak yuk cara penggunaan menggunakan RapidMiner-nya. Oke, yang pertama kita lakuin adalah import data terlebih dahulu. My komputer. Kebetulan data saya ada di paling atas, namanya data clustering. Nanti kalian cari aja ya data kalian adanya di payung mana. Nah, ini kita klik lalu next dan next lagi. Nah, kita inisialisasikan nama, kita ganti role-nya dengan label, lalu kita oke. Nah, kalau kalian nggak ada namanya, kalian tidak perlu mengganti rule-nya dengan label. Kebetulan punya saya ada namanya, jadi saya ganti rule-nya menjadi label. Lalu untuk angka, kita ganti tipenya menjadi integer. Caranya, klik ini, lalu change type dan integer. Kita ganti semuanya menggunakan integer. Nah, kalau sudah semua, kita pilih next. Nah, dan saran saya, kalian menyimpan filenya di data. Nah, dan kalian kasih nama bebas, namanya apa saja. Ini saya akan kasih nama dengan latihan cluster. Lalu kita finish. Nah, setelah seperti ini, kita ke desain. Nah, file yang tadi atau data yang tadi kita simpan akan muncul di sini. Lalu kita drag and drop. Nah, kita akan menggunakan operator K-means. Karena clustering kita kali ini akan menggunakan K-means. Jadi means drag and drop lagi. Nah, ini masih sederhana ya, karena belum menggunakan performance untuk menentukan clustering yang ditentukan ya. Jadi performance itu untuk menentukan nilai terbaik atau performance terbaik dari beberapa clustering. Nanti kita bahas. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, untuk clusteringnya kita bagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Ini satu sama dengan kelompok ya. Lalu kita run. Nah, untuk melihat kelompoknya, kita klik cluster model. Nah, ini dari data tadi 15 data dibagi menjadi dua kelompok, di mana ada cluster 0 dan cluster 1, atau bisa disebut dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, cluster 0 terdiri dari 4 item dan cluster 1 terdiri dari 11 item. Nah, cluster 0 4 item itu apa saja?
Dan cluster 1, 11 item itu apa saja? Kita bisa lihat di folder view. Nah, kita klik cluster 0 itu terdiri dari 1, 4, 6, dan 15, sedangkan cluster 1 terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kan kita belum tahu nih kelompok mana yang paling pintar atau nilai yang terbaik dan kelompok mana yang memiliki nilai terendah. Kita bisa lihat di plot. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Klaster yang memiliki nilai tertinggi itu dengan garis warna biru, yaitu klaster 0. Klaster 0. Dan klaster yang memiliki nilai terendah adalah garis yang berwarna merah, klaster 1. Klaster 1. Nah, kita kembali lagi ke desain. Nah, jangan-jangan kita membagi data ini dengan dua kelompok itu bukan pilihan terbaik. Mungkin dengan membaginya ke dalam 3 kelompok atau 4 kelompok dan seterusnya. Nah, kita butuh satu operator yang namanya multiply. Nah, multiply ini gunanya untuk apa sih? Nah, multiply ini jadi misalkan kita punya satu data. Nah, satu data ini bisa menggunakan beberapa operator kamin, karena kan nanti diaturnya oleh K ini kan, kelompok ini. Jadi kita cari minus lagi, kita tambahkan. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu. Nah, ini klaster 1 ya, yang tadi kita bagi menjadi 2 kelompok, dan ini klaster 2 kita bagi menjadi 3 kelompok, dan ini klaster 3 kita bagi menjadi 4 kelompok. Nih, kita akan menentukan nih di nilai yang terbaik itu berada di klaster mana, apakah di klaster 1, di klaster 2, atau di klaster 3. Kita butuh satu operator yang namanya cluster distance performance. Nah, cluster distance performance kita butuh 3. Nah, jadi gunanya cluster distance performance ini untuk menentukan nilai terbaik atau performance terbaik di antara beberapa clustering ini. Untuk menyambungkan cluster dengan performance, kita sambungkan secara silang seperti ini. Lalu kita sambungkan perknya ke result. Nah, lalu setelah ini kita run. Nah, untuk menentukan nilai terbaik atau performance terbaik itu kita bisa lihat di Davis Bulden. Nah, ini angka minusnya abaikan saja karena ini absolut ya, plus minusnya itu tidak jadi masalah. Ini tuh clustering 1, Davis Buldennya 0,872, clustering 2 1,029, dan clustering 3 0,652. Nah, untuk menentukan nilai terbaik atau performance terbaik itu kita bisa melihat nilai terkecil dari Davis Bulden. Nah, nilai terkecilnya itu terletak di cluster 3 ya. Itu cluster 3. Nah, kita kembali lagi ke desain. Cluster 3 ini, berarti cluster 3 terbagi menjadi 4 kelompok ya.
katanya ini yang terbaik. Maka kita lihat hasilnya. Kita sambungkan exact ke result dan cluster ke result. Lalu kita run kembali. Nah, ini 15 data yang tadi dibagi menjadi 4 kelompok. Cluster 0 terdiri dari 9 item, cluster 1 3 item, cluster 2 2 item, dan cluster 3 1 item. Nah, kita lihat folder view-nya. Cluster 0 itu terdiri dari 2 3 7 8 dan seterusnya. Cluster 1 terdiri dari 1 4 6 dan cluster 2 terdiri dari 5 14 dan cluster 3 terdiri dari 15. Tapi kita belum tahu nih, di antara kelompok ini atau cluster ini mana yang paling pintar atau nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Kita lihat di plot. Ini cukup bercabang ya, mungkin kita akan kesulitan untuk menentukannya, tapi ada cara yang paling gampang, yaitu kita klik example set, lalu visualization. Nah, kita pilih plot tipenya scatter 3D, terus axis kolomnya nama, value kolomnya nama, y-axisnya cluster, colornya cluster. Ini kita bisa geser-geser ya, kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat dengan jelas ya, kalau nilai tertinggi itu berada di cluster 3 dan nilai di bawah nilai tertinggi itu di cluster 2 dan nilai yang paling rendah itu berada di cluster 1. Kita lihat lagi. Nah, cluster yang memiliki nilai tertinggi itu berada di cluster 3 dan yang memiliki nilai terendah itu ada di cluster 1. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.